Malam itu hujan turun deras, menimbulkan suara gemuruh di atap rumah yang sunyi. Cahaya dari lampu jalan memantul di genangan air, menambah kesan sendu yang menyelimuti rumah kecil di pinggiran kota. Arga duduk sendirian di ruang tamu, matanya terpaku pada layar ponsel yang terus bergetar oleh notifikasi pekerjaan. Istrinya, Dinda, sedang berada di luar kota selama beberapa hari untuk menghadiri seminar pelatihan profesional. Biasanya, rumah mereka dipenuhi tawa dan cerita ringan menjelang tidur. Namun malam itu, hanya denting hujan yang menemani. Sebelum pergi, Dinda sempat mengabari bahwa adik sepupunya, Tania, akan datang dan menginap sementara waktu. Tania baru lulus kuliah dan berencana mencari pekerjaan di kota. "Temani dia ya, Ga. Dia baik kok, masih polos. Anggap aja kayak adik sendiri," pesan Dinda dengan nada santai namun penuh harap. Arga menyetujui tanpa berpikir panjang. Ia mengenal Tania hanya sebatas cerita-cerita Dinda, tak lebih. Tak lama setelah hujan mulai turun, bel rumah berbunyi. Di balik pintu berdiri seorang gadis muda dengan koper besar dan jaket yang basah oleh gerimis. Senyum manisnya mengembang saat melihat Arga. "Mas Arga, aku Tania." Arga sedikit canggung, namun segera membalas senyum itu. "Masuk, Tan. Udah lama nunggu?" "Baru aja nyampe. Untung masih ada ojek yang mau nganter meski hujan," jawab Tania sambil meletakkan kopernya di sudut ruang tamu. Arga mempersilakan Tania duduk dan menyuguhkan teh hangat. Mereka berbasa-basi sebentar, membahas perjalanan dan rencana Tania ke depan. Gadis itu tampak ceria dan penuh semangat, matanya bersinar setiap kali bercerita. Arga mencoba bersikap biasa saja, meskipun ada rasa canggung yang sulit ia jelaskan. Tania jauh lebih dewasa dari yang ia bayangkan. Penampilannya sederhana tapi menarik, dengan rambut hitam panjang yang masih sedikit basah dan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Malam kian larut dan hujan semakin deras. Tiba-tiba listrik padam. Lampu-lampu di rumah mati serentak, membuat suasana jadi gelap gulita. Arga segera mengambil ponsel dan mengaktifkan senter. "Duh, mati lampu ya. Aku takut gelap, Mas," ucap Tania pelan, duduk merapat di sofa. Arga mencoba menenangkan. "Tenang aja, aku cari lilin dulu ya." Ia berjalan ke dapur, meraba-raba laci di tengah kegelapan. Sayangnya, stok lilin habis, dan senter cadangan tidak bisa menyala. Ia akhirnya kembali ke ruang tamu, duduk di sofa dengan Tania di sebelahnya. Cahaya dari layar ponsel menjadi satu-satunya penerang malam itu. Mereka duduk bersebelahan, hanya beberapa senti terpisah. Suasana menjadi hening, kecuali suara hujan dan gelegar petir sesekali. Tania bersandar pelan, tampak mencoba menenangkan dirinya. Arga mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak mengobrol ringan. Mereka berbicara soal masa kecil, kampung halaman, hingga cita-cita. Meskipun obrolan tampak santai, ada ketegangan samar di udara. Lalu Tania bertanya, "Mas Arga sayang banget ya sama Mbak Dinda?" Arga menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu, Dinda itu istri saya." Tania mengangguk pelan. "Aku suka iri sama Mbak Dinda. Kayaknya enak ya, punya seseorang yang selalu perhatian." Arga menatap gadis itu. Di matanya ada sesuatu, bukan sekadar kekaguman polos, tapi juga harap yang tersembunyi. Ia merasa harus segera menarik batas. "Tan, malam makin dingin. Aku ambil selimut dulu ya," katanya sambil bangkit. Ketika kembali, Tania sudah tertidur di sofa. Arga berdiri mematung sejenak, menatap wajah damai gadis itu. Ia menutupi tubuh Tania dengan selimut, lalu berjalan masuk ke kamar tidur. Tapi malam itu, tidur tak mudah datang. Bayangan Tania dan semua percakapan tadi terus berputar di pikirannya. Pagi datang dengan langit yang masih kelabu, sisa-sisa hujan semalam menempel di dedaunan dan jendela rumah. Udara terasa dingin dan lembab, membuat Arga terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, mencoba mengusir kantuk dengan secangkir kopi hitam. Pandangannya kosong, pikirannya masih terganggu oleh kejadian semalam. Ia menatap ruang tamu dari ambang dapur. Tania masih tertidur di sofa, selimut tersampir rapi menutupi tubuhnya. Wajah gadis itu tampak damai, seperti tak ada beban dalam tidurnya. Arga menarik napas panjang, mencoba menepis perasaan bersalah yang sempat muncul. Baginya, menjaga batas adalah hal utama, apalagi di saat kepercayaan Dinda sedang ia pegang penuh. Tak lama, Tania terbangun. Ia melirik ke arah Arga yang sedang menuang kopi kedua untuk dirinya. "Pagi, Mas," sapanya sambil duduk dan merapikan rambutnya yang sedikit kusut. "Pagi, Tan. Tidur nyenyak?" tanya Arga, berusaha terdengar biasa. "Iya, makasih ya, buat selimutnya semalam," jawab Tania sambil tersenyum.
Senyum itu masih sama, lembut tapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Arga hanya mengangguk, lalu menyodorkan secangkir teh hangat. Mereka sarapan bersama dalam diam yang sesekali dipecah oleh percakapan ringan. Hari itu, Tania mulai serius membuka laptopnya dan mencari lowongan pekerjaan. Ia tampak antusias dan fokus, namun di sela-sela itu, Arga masih sesekali merasa tatapan Tania seperti mengawasinya diam-diam. Arga berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja di ruang kecil yang biasa ia gunakan sebagai kantor rumah. Ia membuka laptop, membaca dokumen, dan membalas email. Namun pikirannya sulit fokus. Suasana rumah yang biasanya terasa nyaman, kini terasa sedikit menegangkan. Ia bukan tak percaya diri. Tapi situasi ini menguji batas yang selama ini ia pegang erat. Menjelang sore, ketukan pelan di pintu ruang kerjanya membuat Arga menoleh. "Mas, boleh ngobrol sebentar?" Suara Tania terdengar dari balik pintu. Arga menarik napas. "Masuk aja." Tania masuk, duduk di kursi depan meja kerja. Ia membawa ponsel di tangan, seperti ingin menunjukkan sesuatu tapi ragu. Setelah beberapa detik diam, ia akhirnya bicara. "Mas Arga, aku tahu aku cuma tamu di sini. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa." Arga mengernyit. "Maksudmu?" "Aku nyaman di sini. Nyaman sama Mas Arga. Aku tahu Mas cinta sama Mbak Dinda, aku tahu itu. Tapi aku juga manusia, dan aku nggak bisa bohong tentang perasaanku," ucap Tania lirih. "Namun mantap." Arga terdiam, tubuhnya menegang. Ia menatap Tania dengan sorot serius. "Tania, kamu enggak seharusnya ngomong seperti itu." "Aku tahu," sahut Tania cepat. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura, Mas. Setiap hari di sini, aku merasa tenang, nyaman. Mungkin karena Mas selalu sopan, selalu baik, tapi aku sadar ini salah." Arga berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke jendela, mencoba menenangkan diri. Di luar, langit mulai cerah, tapi hatinya berkabut. "Tania," ucapnya tegas, "aku berterima kasih kamu jujur. Tapi kamu juga harus tahu, aku enggak bisa dan enggak mau mengkhianati kepercayaan Dinda." Tania menunduk, menggenggam ujung bajunya. Matanya tampak berkaca-kaca. "Aku enggak minta Mas balas perasaan aku. Aku cuman pengen Mas tahu. Itu aja." Arga menoleh, mencoba melembutkan suaranya. "Kamu gadis baik, Tan. Tapi kamu harus ingat tujuanmu datang ke sini. Fokuslah cari pekerjaan. Aku akan bantu semampuku. Tapi jangan buat ini jadi lebih rumit." Dengan pelan, Tania berdiri dan mengangguk. "Maaf ya, Mas. Aku bikin Mas nggak nyaman." Ia keluar dari ruang kerja tanpa suara. Arga menutup pintu perlahan, lalu duduk kembali di kursinya. Ia menatap layar laptop yang kosong, namun pikirannya jauh dari pekerjaan. Malam itu, rumah terasa lebih dingin meski tidak hujan. Dinda menelepon seperti biasa, menceritakan kegiatannya dan menanyakan kabar rumah. Arga menjawab seolah semuanya baik-baik saja. Ia tak ingin Dinda khawatir. Tapi hatinya bergolak. Kejujuran Tania telah membuka celah yang selama ini ia coba tutup rapat-rapat. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang godaan. Ini tentang pilihan. Tentang bagaimana ia menjaga batas, atau membiarkannya hancur oleh emosi sesaat. Dan malam itu, Arga kembali sulit memejamkan mata. Beberapa hari berlalu sejak percakapan di ruang kerja itu. Suasana rumah tak lagi hangat. Arga dan Tania hanya bicara seperlunya tentang makanan, keperluan rumah, atau logistik pekerjaan. Tidak lebih. Namun, justru karena saling diam itu, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Rumah itu seperti menyimpan rahasia yang tak terucap. Dinda masih sibuk di luar kota. Ia sering menelepon di malam hari, berbicara dengan riang, membagikan cerita soal koleganya, proyek seminar, dan betapa ia merindukan rumah. Setiap kali Dinda menyebut nama Tania, jantung Arga terasa seperti disayat. Rasa bersalah itu terus tumbuh, meski ia tahu tak ada yang terjadi, setidaknya belum. Arga mengira semuanya akan membaik dengan waktu. Tapi sore itu, saat ia baru pulang dari minimarket, semua perasaan yang coba ia tekan kembali pecah. Tania duduk di sofa ruang tamu, wajahnya gelisah, mata menatap kosong ke layar ponselnya. Arga yang baru masuk membawa 2 kantong belanjaan, segera merasa ada yang tak biasa. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil meletakkan kantong ke meja. Tania menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Aku dapat kerja, Mas. Di Bandung. Start 2 minggu lagi." Arga terdiam beberapa detik. "Itu kabar bagus. Selamat ya." Tania tak langsung menjawab. Ia menggenggam tangannya sendiri, lalu berkata, "Tapi aku bingung. Aku enggak tahu harus terima atau enggak."
Kenapa bingung? Arga duduk perlahan. Bukannya dari awal itu tujuan kamu datang ke sini? Tania mengangguk, tapi wajahnya tetap terlihat berat. Iya, tapi sekarang rasanya aku nggak siap ninggalin semuanya di sini. Maksudku, Mas Arga. Hening menyelimuti ruangan. Arga merasa dunia di sekelilingnya mendadak membisu. Suara kendaraan dari luar seolah lenyap, hanya detak jantungnya yang terdengar jelas di telinga. Tan! Arga menghela napas. Kamu tahu, kan, perasaan kayak gini nggak bisa dijalani? Kita nggak bisa ada di titik ini. Tania menunduk. Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa bohong. Setiap hari di rumah ini aku ngerasa kayak punya tempat yang selama ini aku cari. Bukan soal cinta, mungkin, tapi soal rasa aman. Arga berdiri, berjalan menjauh dan berdiri di dekat jendela. Langit mendung, seperti mencerminkan perasaannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Tania berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Mas, aku nggak bakal maksa, tapi aku butuh Mas jujur juga. Mas, pernah enggak, meski cuma sebentar, ngerasa hal yang sama kayak aku? Pertanyaan itu menghantam keras. Arga memejamkan mata. Ia ingat senyum Dinda, suara tawanya, dan bagaimana wanita itu selalu percaya padanya tanpa ragu. Tapi ia juga tak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa di satu titik perasaan terhadap Tania sempat menggoyahkan keyakinannya. Ia menoleh dan menatap Tania. Aku manusia, Tan, dan sebagai manusia, ya, aku sempat goyah, tapi aku juga suami, dan sebagai suami aku nggak boleh terus berdiri di ambang. Tania mengangguk pelan, air mata mulai jatuh tanpa suara. Ia tidak marah. Ia tahu sejak awal ini hanya ilusi yang ia bangun sendiri. Tapi mendengar pengakuan itu dari mulut Arga membuat segalanya lebih nyata dan lebih menyakitkan. Kamu harus ambil pekerjaan itu, Tan. Bukan karena aku ingin kamu pergi, tapi karena kamu berhak atas hidup yang lebih baik. Kalau kamu tetap di sini, kita berdua hanya akan makin terluka, kata Arga. Suaranya rendah tapi tegas. Tania terisak pelan. Ia mengangguk tanpa kata, lalu berkata, Oke Mas, aku ngerti. Terima kasih udah jujur. Aku nggak akan ganggu hidup Mas dan Mbak Dinda. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam. Tania mempersiapkan kepindahannya ke Bandung. Tak ada lagi percakapan pribadi, tak ada lagi makan malam bersama. Hanya rutinitas yang dingin, formal, dan penuh pengekangan. Arga tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Tapi benar bukan berarti tanpa luka. Hari keberangkatan pun tiba. Arga mengantar Tania ke stasiun, membawakan koper, dan menemaninya hingga ke peron. Dinda tak bisa ikut karena baru tiba dari luar kota dan harus menyelesaikan beberapa laporan kerja. Di peron, Tania berdiri di hadapannya. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya tetap sembab. Mas Arga, katanya pelan. Terima kasih buat semuanya, aku nggak akan lupa rumah ini. Dan kebaikan Mas. Arga tersenyum tipis. Jaga diri baik-baik, Tan. Aku yakin kamu bisa sukses di sana. Tania mengangguk, lalu tiba-tiba memeluk Arga cepat-cepat. Pelukan itu singkat, tapi cukup membuat Arga kembali terdiam, terpaku. Ia tak membalas, hanya membiarkan lengan gadis itu melingkar sebentar, lalu melepaskannya. Kereta datang. Tania naik dan melambaikan tangan dari balik jendela. Saat kereta perlahan bergerak menjauh, Arga merasa sesuatu dalam dirinya ikut pergi. Bukan cinta, tapi bagian dari sebuah ujian yang berhasil ia lewati, meski tak tanpa luka. Beberapa minggu telah berlalu sejak Tania berangkat ke Bandung. Rumah itu kembali seperti semula. Hening, teratur, dan nyaman. Namun, bagi Arga, ketenangan itu menyimpan sisa-sisa badai yang belum sepenuhnya reda di dalam dirinya. Dinda kini sudah kembali ke rumah. Senyumnya tetap sama, hangat dan menenangkan. Tapi Arga tahu, ada hal yang belum selesai. Meskipun istrinya tidak mencurigai apapun secara langsung, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sorot mata Dinda. Ada pertanyaan yang belum diucapkan. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, mereka duduk di teras rumah. Angin malam membawa suara serangga dan aroma rumput basah. Dinda menggenggam cangkir tehnya sambil menatap Arga. Mas, katanya pelan. Aku boleh tanya sesuatu? Arga menoleh. Tentu, apa? Selama aku di luar kota kemarin, apa semuanya benar-benar baik-baik saja di rumah ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Arga merasa tenggorokannya mengering. Ia bisa saja menjawab cepat, memberi kepastian, lalu mengalihkan topik. Tapi tatapan Dinda malam itu tidak memberi ruang untuk berbohong. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, Aku enggak bisa bohong, Din. Ada hal yang harus aku ceritakan. Dinda tidak bereaksi.
Ia hanya menatap, menunggu. Arga menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya, dari kedatangan Tania, ketak nyamanan yang tumbuh, pernyataan perasaannya, dan bagaimana Arga berjuang menjaga batas, dan pada akhirnya mendorong Tania untuk pergi demi kebaikan semua. Ia tidak menyembunyikan apapun, tapi juga tidak melebih-lebihkan. Ia ingin Dinda tahu bahwa, meski sempat goyah, ia tetap memilih kesetiaan. Setelah ia selesai, Dinda hanya diam. Lama. Lalu ia menatap langit malam, seperti mencari jawaban di antara bintang-bintang yang tertutup awan. Aku nggak nyangka, Tania bisa merasa seperti itu, katanya akhirnya. Aku juga enggak, ujar Arga pelan. Dan aku minta maaf karena enggak langsung cerita. Aku takut kamu salah paham, tapi sekarang aku sadar kamu berhak tahu semuanya. Dinda mengangguk pelan. Aku kecewa, Mas, tapi bukan karena kamu goyah. Aku kecewa karena kamu memilih menyimpannya sendiri. Kita ini pasangan. Seharusnya kamu enggak perlu pikul sendiri beban kayak gitu. Arga menatap wajah istrinya. Aku sadar, dan aku janji, enggak akan ada rahasia lagi. Apapun. Dinda menggenggam tangan Arga. Hangat, meski ada sedikit gemetar. Aku percaya kamu, Mas, tapi aku juga butuh waktu buat sepenuhnya lepas dari rasa ini. Arga mengangguk. Aku akan nunggu, dan akan terus berusaha memperbaiki semuanya. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan. Arga menjadi lebih terbuka, lebih banyak berbagi. Ia lebih peka terhadap emosi Dinda dan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Dinda pun, dengan caranya sendiri, perlahan membuka kembali kepercayaan yang sempat retak. Beberapa bulan kemudian, mereka mendapatkan kabar dari Tania. Sebuah pesan singkat yang dikirim ke Dinda berisi permintaan maaf, kabar bahwa ia telah menemukan pekerjaan yang ia sukai, dan keinginan untuk memperbaiki hubungan sebagai keluarga suatu hari nanti jika waktunya tepat. Dinda membaca pesan itu dalam diam. Lalu, dengan tenang, ia membalas, "Aku doakan yang terbaik untuk kamu, Tan. Jangan merasa bersalah terlalu lama. Kita semua belajar dari apa yang pernah kita rasakan. Fokuslah pada masa depanmu, dan jaga dirimu baik-baik." Setelah itu, hubungan mereka dengan Tania perlahan menjauh. Tapi bukan karena kebencian, melainkan karena waktu dan jarak yang memang memberi ruang untuk sembuh. Setahun kemudian, Arga dan Dinda dikaruniai seorang putra. Mereka memberinya nama Raka, yang berarti pelindung. Dalam setiap tawa dan tangis bayi kecil itu, Arga melihat peluang baru, kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Suatu sore, saat mereka duduk di taman kecil depan rumah, Dinda memandang Arga yang sedang memangku Raka. "Kamu tahu, Mas, kadang aku masih ingat kejadian waktu itu. Tapi sekarang, aku bisa tersenyum saat mengingatnya. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena kita bisa melewati semuanya." Arga menatap istrinya, matanya hangat. "Aku bersyukur kamu tetap di sisiku, Din. Semua hal yang pernah mengguncang kita, justru bikin aku makin yakin, kamu rumahku." Dinda tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Dan di bawah langit senja yang tenang, keluarga kecil itu duduk dalam keheningan yang damai. Tidak ada lagi hujan, tidak ada lagi badai, hanya ketenangan setelah pertarungan panjang menjaga cinta dan kepercayaan.